System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ekshar, sahabat ekonomi syariah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal KSM Ekonomi Terintegrasi Kabupaten Kota 2019. Nah, kali ini saya akan bahas soal nomor 11 ya. 11. Bunyi soalnya gini. Pak Haji Ali meminta tetangganya Pak Pulan untuk menggarap sawahnya. Kita lihat di sini sawah ya. Dengan benih padinya dari Pak Ali. Jadi Pak Ali meminta tetangganya Pak Pulan untuk menggarap sawahnya. Pak Ali sebagai pemilik, Pak Pulan sebagai penggarapnya. Dan atas kesepakatan bersama, keuntungan dibagi sama rata antara pemilik dan penggarapnya. Pemiliknya adalah Pak Ali, penggarapnya adalah Pak Pulan. Ya, keuntungan dibagi dua sama rata. Ilustrasi tersebut merupakan A. Mujaro'ah, B. Mudorobah, C. Musyarakah, D. Murabahah. Mana yang paling cocok? Nah, berbicara tentang akadnya dalam pertanian, itu pada umumnya ada 3 akad ya, yang biasa bisa digunakan dalam kegiatan pertanian. Nah, yang pertama adalah mujaro'ah, yang kedua adalah musakoh. Nah, musakoh. Yang ketiga adalah muqabaroh. Ya, muqabaroh. Jadi yang pertama adalah mujaro'ah, yang kedua adalah muqabaroh, yang ketiga ada musakoh. Ada 3. Ada 3 akad yang secara umum biasa dan bisa digunakan dalam kegiatan pertanian. Nah, yang pertama mujaro'ah. Apa itu mujaro'ah? Nah, mujaro'ah itu adalah akad kerjasama antara pemilik lahan ya, dengan pengelola lahan ya, yang benihnya ya, yang modalnya itu dari pemilik, ya. Penggarap hanya menggarap tanah yang diserahkan oleh pemilik, yang nanti hasil panennya pertaniannya, nisbah bagi hasilnya disepakati antara pemilik dan penggarap di awal akad ya, dalam bentuk persentase agar nanti sesuai dengan hasilnya ya, setiap hasil dapatnya berapa persen itu disepakati oleh para pihak. Nah, yang kedua itu ada muqabaroh. Muqabaroh itu adalah akad kerjasama antara pemilik lahan yang punya tanah ya, dengan penggarap tanah, di mana benihnya itu dari penggarap, modalnya dari penggarap ya. Jadi bedanya dengan mujaro'ah tadi, kalau mujaro'ah benihnya itu ya, modalnya itu dari pemilik lahan. Kalau dalam muqabaroh itu benihnya dari penggarap, kebalikan dari mujaro'ah. Hasilnya sama, nanti bisa disepakati antara dua belah pihak, antara pemilik lahan dan penggarap. Yang ketiga, yang terakhir itu musakoh. Kalau musakoh itu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarapnya. Dengan skema kerjasama, si penggarap hanya menyirami saja ya, menyirami saja semuanya, itu benihnya, permodalannya, pupuk dan sebagainya itu dari pemilik lahan, sedangkan yang namanya penggarap dia hanya bertugas untuk menyirami. Adapun hasilnya nanti sama seperti yang 2 akad sebelumnya disepakati di awal ya. Di pedesaan kita dikenal ada sepertelu dan sebagainya. Itu skema bagi hasil di akhir ya, yang disertifikasi antara pemilik lahan sama penggarap. Nah, itu ada 3 akad dalam kegiatan pertanian
yang bisa digunakan ya oleh petani kita dalam skema kerjasama pengolahan lahan. Itu saya pikir sebagai penjelasan tentang 3 akad dalam kerjasama di bidang pertanian. Sahabat-sahabat XR, kita perdalam sedikit pembahasan di soal ini. Tadi sudah kita bahas tentang 3 akad yang biasa, yang secara umum, yang biasa dan bisa digunakan dalam kegiatan pertanian, yaitu mujaroah, muqabarah, kemudian ada musako. Nah, sekarang kita perdalam soal akad ini. Sahabat-sahabat sekalian, berbicara tentang akad dalam transaksi berbasis syariah, secara umum kita bisa mengelompokkan menjadi 2 ya. Pertama adalah akad yang sifatnya tabaru ya, tabaru. Di akad tabaru ini akad yang nirlaba, akad kerjasama dalam kegiatan bisnis dan keuangan syariah yang tidak mengharapkan keuntungan di sosial. Nah, yang termasuk kategori akad tabaru ini contohnya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard. Qard ini pinjaman masuk kategori akad yang tabaru di sini, sehingga yang namanya qard pinjaman tidak boleh kita menetapkan keuntungan sepeser pun ya. Kita tetap tidak boleh mengambil keuntungan berapa persen pun dari akad pinjaman, karena termasuk kategori akad yang tabaru, akad yang nirlaba. Kalau ada tambahan dari pinjaman, maka di situ berpotensi untuk mendatangkan apa yang disebut dengan riba itu ya. Riba itu ya sedikit banyak tetap riba ya. Al-Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi hai orang-orang beriman, janganlah memakan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu orang beruntung. Tadi berlipat ganda di situ bukan berarti kalau sedikit itu boleh. Maknanya tidak seperti itu. Kita bisa lihat asbabun nuzulnya ya, bahwa ayat ini keluar karena pada saat itu orang-orang Arab jahiliyah memang suka melipat gandakan uang dengan cara mengambil riba itu. Jadi qard ini termasuk akad tabaru, zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian ada juga qard tadi itu masuk kategori akad tabaru. Nah, yang kedua ada yang namanya akad tijari. Akad tijari ini akad yang tujuannya untuk mengambil keuntungan. Nah, akad yang tujuannya untuk mengambil keuntungan ini bisa dikelompokkan lagi secara umum menjadi 2. Yang pertama ada disebut dengan akad yang berbasis kepada natural certainty contract, NCC, natural certainty contract. Di akad yang keuntungannya sudah bisa dipastikan dari awal ya. Bisa dipastikan 4 halnya. Pertama adalah kuantitinya, yang kedua adalah kualitinya, yang ketiga adalah harganya, yang keempat adalah time of delivery-nya, jadi waktu pengirimannya. Nah, NCC ini yang termasuk kategori NCC ini yaitu akad yang bisa dipastikan dari awal 4 hal tadinya itu, termasuk keuntungannya itu contohnya adalah akad jual beli, al-ba'i, jual beli. Di situ ada murabahah, ada salam, ada istisna. Itu masuk kategori akad yang natural certainty contract. Jadi akad yang bisa dipastikan dari awal keuntungannya. Ya. Jual beli ya. Jadi yang termasuk NCC pertama jual beli, yang kedua adalah sewa. Sewa di situ ada ijaro, ada juga IMBT, ijaro muntaya bitamli, ada IMBT. Itu termasuk kategori tijari kelompok NCC. Ada lagi tijari yang masuk kelompok NUC, Natural Uncertainty Contract. Jadi akad yang tidak bisa ditetapkan dari awal. Apanya itu? Jumlah keuntungannya sama waktu keuntungannya. Kenapa nggak bisa dipastikan? Karena menyangkut tentang kondisi masa depan. Nah, karena menyangkut tentang kondisi yang kita tidak tahu masa depan terjadi akan bagaimana. Makanya dalam akad NUC ini
keuntungan kerugian bisa disepakati dari awal, ya. Bisa dibagi dua gitu maksudnya antara para pihak itu, ya. Keuntungan kerugian yang mungkin terjadi potensinya di masa depan itu bisa ditentukan di awal, persentase nisbah keuntungan dan bagi rugi bagi untungnya, ya. Dan kita tahu ada yang namanya revenue sharing, ada profit sharing, itu ditetapkan di awal terkait dengan kondisi di masa depan, ya. Hanya kita gak bisa menetapkan nominalnya berapa keuntungan sekarang, yang bisa nisbahnya. NUC ini yang termasuk NUC, Natural Uncertainty Contract, ini termasuk dalam kelompok teori of venture. Kalau yang tadi itu teori of exchange, teori pertukaran, ya. Kalau dalam uncertainty ini masuk ke dalam kategori teori of venture atau penyertaan, ya. Teori penyertaan, teori investasi. Yang termasuk akad NUC ini pertama adalah musyarakah mudharabah. Musyarakah mudharabah termasuk kelompok kategori ini. Itu NUC ini, Natural Uncertainty Contract, musyarakah mudharabah. Biasa digunakan dalam skema kerjasama bisnis, ya. Yang kedua yang termasuk kategori NUC ini adalah yang kita bahas di soal ini, ya, yaitu akad yang biasa digunakan dalam kegiatan pertanian. Apa itu mujaroah, kemudian yang kedua mukobaro, yang ketiga ada musyako. Jadi kesimpulannya, ya, 3 akad yang dibahas dalam soal ini, dalam pembahasan utama soal ini tentang 3 akad umum yang biasa digunakan dalam kegiatan pertanian itu masuk ke dalam kategori theory of venture atau teori penyertaan investasi, dan itu masuk ke dalam kelompok natural uncertainty contract. Masuk atas lagi tarik dalam ada akad yang sifatnya tijari. Itu saya pikir sebagai stimulus untuk kita bisa memperdalam lebih jauh tentang akad ini. Berdasarkan pembahasan yang saya urai barusan, maka kembali ke soal dalam KSM 2019 Kabupaten Kota ini. Jadi kunci jawabannya mana? Nah, jelas ya. Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya adalah mujaroah. Terakhir sebelum tutup, ini ada buku saya. Ini kumpulan dari tulisan-tulisan saya di media cetak sebenarnya, dari Publika, di PR dan sebagainya, dikompilasi menjadi buku ini. Yang mau mendapatkannya bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.